Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi tentang apa saja yang perlu kalian cek sebelum kalian memulai trading di market tertentu. Oke, sebelum memulai video, disclaimer terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai. Oke, untuk trading ya, apa aja yang perlu kalian perhatikan? Yang pertama kali itu, kalau ini versi saya, versi analisa tren, yaitu kalian cek tren yang terjadi sekarang. Tren yang terjadi sekarang itu kalian cek secara objektif. Nah, salah satu cara cek tren secara objektif yaitu kalau untuk saya sendiri, saya menggunakan Ichimoku. Nah, misalnya ini, kita pertama cek di time frame monthly. Nah, di sini kalau Ichimoku ya, kalian bisa fokus ke Kumonya aja sama ini, Chikou span-nya. Oke. Nah, kalau misal harga itu di bawah Kumo, berarti dia bearish. Harga di atas Kumo itu bullish. Nah, terus untuk ini, apa, Chikou span-nya, itu Chikou span kalau misalnya dia di atas candle ke-26 sebelum candle yang sekarang, itu artinya itu sentimen dari market ini sebenarnya masih cukup positif. Sedangkan kalau misalnya Chikou-nya ini di bawah candle, itu sebenarnya untuk sentimen marketnya ini masih kurang baik atau masih negatif. Nah, pengaruhnya apa? Kalau misalnya sentimennya positif, kan berarti emang kecenderungan market untuk melanjutkan kenaikan itu lebih baik, kan? Nah, tapi bukan berarti kalau misalnya dia di bawah candle artinya dia nggak bisa naik ya, tetap bisa. Oke, cuma itu kayak sentimen market lah yang bisa kita baca. Nah, ini secara monthly kan ini misalnya Java ini turunkan. Terus di weekly, di sini kalian juga bisa cek. Ya kalian tandai aja. Misalnya monthly turun. Terus untuk weekly juga turun kan. Nah, terus untuk daily ini juga turun. Jadi secara keseluruhan kalian udah tahu nih. Oh, kalian misalnya kalau kalian trading saham berarti kalian nggak akan bisa tradingin Java. Kenapa? Karena dia daily, monthly, weekly itu bear semua. Oke. Nah, berarti yang pertama itu eh, cek tren secara objektif. Ini misalnya pakai Ichimoku. Misal pakai Ichimoku. Oke. Nah, yang pertama kan. Kedua, apa yang harus kalian cek? Kalau misalnya kalian trading, kalian tetap perlu cek namanya total ekuitas sama pendapatannya. Nah, untuk eh, untuk apa? Kalau misalnya trading kan kan ada beberapa yang bilang, oh trading kalian nggak perlu perhatikan fundamental. Kalau misalnya invest baru perhatikan fundamental. Kalau menurut saya enggak ya. Jadi kalau kalian trading di perusahaan yang ekuitasnya selalu naik, pendapatannya selalu naik, itu secara fundamental, sentimen marketnya itu positif. Oke, jadi kalau misalnya secara teknikal ini apa masih kurang, tapi secara fundamental ini sebenarnya sentimennya cukup positif. Nah, jadi sebenarnya ya udah kita tinggal cari yang secara tren, secara objektifnya itu naik, tapi secara fundamentalnya ini naik juga. Jadi kalian hitungannya jadi lebih tenang. Ada dua konfirmasi kalau sentimen marketnya itu lagi positif, alias dia mendukung untuk eh, apa bullish trendnya. Oke. Nah, terus untuk masalah price to book value dan lain-lain, itu kalau menurut saya, nah bagian ini baru nggak terlalu perlu dipusingin, karena kan kalian trading, bukan untuk invest kan. Jadi kalau misalnya harganya itu terlalu mahal secara nilai buku, itu baru mungkin bisa dijadikan pertimbangan, tapi kalau untuk trading itu mungkin nggak terlalu inilah signifikan pengaruhnya. Nah, jadi yang kedua ini kan yang pertama, cek trend secara objektif. Yang kedua ini cek apa ekuitas dan laba.
Oke. Yang ketiga apa? Strukturnya. Struktur market. Ini jangan terlalu besar. Oke. Nah, struktur market ini apa? Struktur market ini kayak chart pattern, terus kayak kalau misalkan belum bisa lihat wave, kalian bisa chart pattern misalnya kayak ini kan. Ini mungkin kalian bisa lihat ini ada mungkin bisa jadi falling wedge, tapi ini swing low-nya belum terbentuk. Kalau misalnya ini ada konfirmasi swing low, mungkin ini bisa jadi falling wedge kan. Nah, struktur marketnya dengan chart pattern, atau kalian bisa pakai apa? Price action. Misalnya candlestick-nya ini bikin bullish engulfing atau lainnya. Atau kalau misalnya lebih advance, kalian bisa analisa dengan elliott wave. Nah, apa sih kelebihannya elliott wave? Kalau menurut saya, elliott wave kalian bisa prediksi beberapa gerakan berikutnya. Nah, cuma kekurangan elliott wave itu yaitu biasanya karena banyak skenario yang bisa terbentuk dengan elliott wave, kalian cenderung akan menganalisa elliott wave secara subjektif. Nah, alasan kenapa yang pertama saya suruh cek secara objektif, misalnya Ichimoku, berarti kan kita udah tahu nih, oh ini trennya bearish, oke. Okay. Jadi ketika kalian counting elliott wave, kalian nggak akan counting ini akan naik, karena keinginan kalian akan naik kan. Misalnya kalian pengen buy nih, ini, ya udah kalian akan berusaha sebisa mungkin counting secara elliott wave kalau ini akan naik. Tapi pada kenyataannya secara objektif ini bearish. Jadi kalian akan lebih sadar untuk kalau misalnya kalian sadar nih hasil counting elliott wave kalian itu nggak sesuai sama yang pertama ini, syarat pertamanya. Ya udah, berarti kalian coba cari struktur dengan metode lain, misalnya chart pattern atau yang lainnya, oke? Nah, terus yang selanjutnya itu kalian butuh namanya konfirmasi. Oh enggak, cari supportnya dulu sih. Target, support, dan resistance. Oke. Nah, untuk cari support resistannya ini kalian bisa kalian udah tahu nih. Ini dia masih turun, terus kemungkinan dia akan terbentuk swing low, anggap aja kan. Nah, tapi kalian perlu tahu nih target supportnya di mana, terus kalau misalnya dia naik itu resistannya di mana. Berarti kalian bisa pakai Fibonacci. Fibonacci secara price. Nah, terus kalau misalnya kalian mau kombinasikan juga sama Fibonacci time-nya, itu juga bisa. Nah, kan misalnya kalian udah lumayan mahir nih, ini secara price ada di sini kan, terus secara time, nah, misalnya kalian udah dapat nih, udah ini support price dan time-nya, oke. Terus resistannya di mana? Kalian ingat nih, kalau ini sebenarnya trend bearish kan, trend bearish berarti ada kemungkinan dia kalaupun naik paling ya udah kepantul di Kumo. Berarti target kalian secara resistance kalian nggak bisa targetin jauh-jauh, udah kalian targetin ke Kumonya aja atau di resistance sebelumnya, minor resistance sebelumnya, oke. Nah, jadi kalian udah tahu nih target supportnya, target resistance. Nah, terus misalnya nih, kalau misalnya anggap dia udah sampai target support, terbentuk swing swing low-nya kan, udah terkonfirmasi swing low. Nah, terus stop loss-nya di mana? Kalau stop loss, kalau menurut saya ya, stop loss itu nggak selalu harus di swing low. Nggak harus persis di swing low, oke? Tapi stop loss itu bisa lebih jauh dari swing low. Kalau lebih dekat itu ya bisa jadi, tapi ya agak rawan lah, hati-hati aja. Kalau misalnya kayak gini nih kan, misalnya kalian countingnya, ini udah terkonfirmasi nih. Misalnya harga udah sampai sini kan. Harga udah sampai sini, ini udah terkonfirmasi swing low. Kalian buy posisinya, ini. Kalian buy, targetnya di ini, resistance. Terus stop loss-nya di mana? Kalau menurut saya pribadi ya, jaga-jaga aja ya. Kan biasanya kebanyakan kasih rekomendasi stop loss di swing low kan. Kalau menurut saya ini kurang bagus sih.
Kalian ini aja, tarik dari ini, low ini ke posisi buy kalian. Nah, terus kalau kalau saya pribadi ya, saya biasanya pakai ini sekitar ini 1,272 untuk stop loss kalau saya. Kenapa? Jaga-jaga kalau misalnya ini ternyata dia kan misalnya dia berhenti di sini kan, kalian udah tahu nih, oh ternyata sebenarnya ini best. Nah, kenapa 1,272 itu buat jaga-jaga aja. Ini sedikit di bawah base-nya, oke? Sedikit di bawah support kuat yang kalian udah dapat. Itu sih kalau menurut saya. Tapi ini terserah. Ini pandangan saya pribadi untuk stop loss, ya. Jadi sampai sini kalian kan udah dapat nih kan eh, perkiraan eh, tren secara objektif dengan Ichimoku. Terus pastikan ini secara ekuitas laba ini juga cukup bagus marketnya. Terus kalian cek struktur marketnya, cari target, support, resistance, sama stop loss-nya. Plus sell-nya. Terus yang terakhir itu, ya itu tunggu konfirmasi. Konfirmasinya berupa apa? Ini konfirmasi kalian bisa berupa price action, misalnya dia muncul bullish engulfing, atau dia muncul uh, divergence, dan lain-lain. Oke, itu sih yang menurut saya yang perlu kalian perhatikan untuk kalian bisa mulai trading. Nah, emang emang ada banyak sih yang perlu kalian cek. Nah, ini cuma versi saya ya. Kalau mau versi lebih lengkap, mungkin kalian bisa di custom menurut versi kalian, atau mungkin ada rekomendasi yang lebih baik, itu silakan kalian coba. Oke, tapi sebelumnya disclaimer kembali ya. Sekian untuk materi apa aja yang perlu kalian cek sebelum memulai trading. Sekian dan terima kasih.